Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Zona Cuan. Di beberapa kesempatan kemarin kita sudah mulai membahas masalah trading ya, cara untuk menaikkan income dan pendapatan kita melalui trading. Ya, kalian bisa cek di video-video sebelumnya sudah kita bahas apa saja sih macam-macam trading itu dan juga apa saja yang harus kita persiapkan, harus kita lakukan sebelum melakukan atau memasuki dunia trading. Dan yang terakhir kemarin, aplikasi-aplikasi yang paling mudah untuk kita pakai sebagai trader pemula. Baik itu aplikasi untuk investasi saham, untuk investasi kripto maupun forex. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa cek videonya satu persatu ya. Kalian bisa cek di channel Zona Cuan yang sudah kita posting, atau mungkin nanti linknya akan kita sematkan di kolom komentar atau di deskripsi kalau nggak lupa, insya Allah. Ya, dan kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas macam-macam teknik dari trading itu sendiri. Ada banyak sekali teknik dari trading, tapi untuk pemula kita akan membahas 4 teknik trading yang sering dilakukan oleh kita selaku trader pemula. Apa saja sih teknik-teknik itu? Ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah teknik scalping, teman-teman semuanya. Apa sih teknik scalping ini? Ya, kita sebagai trader itu melakukan kegiatan proses jual dan beli itu dengan waktu yang cepat. Maksudnya bagaimana? Misal ini kita langsung biar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh aja. Misalnya kita mau investasi saham. Di situ kita ambilnya harganya taruhlah 50 perak per lembar saham ya, 50 perak per lembar saham. Dan di situ kita investasikan contohnya kita beli senilai 500.000 lah. 500.000 kita beli saham seharga 50 perak per lembarnya. Dan teknik scalping ini ketika saham yang kita beli itu naik 2 atau 3 poin lah. 2 atau 3 poin. Di situ langsung saja kita jual tanpa menunggu sentimen pasar yang lebih lanjut. Misalnya seperti itu. Jadi ketika posisinya naik, langsung aja kita jual. Kita nggak akan memperdulikan apakah ini trennya nanti tetap up atau bagaimana. Begitu untung langsung kita jual. Dan juga sebaliknya seperti ketika misalnya harga saham itu turun jadi 48, artinya turun di 2 poin. Kita nggak memerlukan analisis data apakah itu nanti harga saham yang kita beli tadi bisa rebound atau bisa naik lagi atau enggak. Ketika turun di 2 poin langsung kita jual juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dan ini dilakukan dengan waktu yang cepat, bisa 5 menit atau bisa 1 jam, artinya tanpa menunggu sentimen pasar yang lebih lanjut. Jadi di sini gunanya untuk teknik scalping ini mengurangi resiko tentang keuntungan atau kerugian dalam jangka yang lebih panjang sih teman-teman semuanya. Jadi untung berapapun, misalnya untung 3 poin, jual. Rugi 2 poin, jual. Langsung gitu aja. Nggak menunggu analisis data tentang sentimen pasar yang lebih lanjut. Nah, itu adalah yang pertama, teknik scalping. Dan teknik scalping ini digunakan biasanya sih teman-teman semuanya, biasanya digunakan untuk kita trader pemula yang mempunyai modal cekak. Modal cekak dan ingin income harian. Biasanya teknik scalping itu dilakukan untuk mencari cuan harian. Cuan harian ya ibaratnya untung dikit kita jual lah. Kalau rugi dikit ya udah, daripada banyak-banyak ruginya kita jual juga. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Tidak menunggu analisis untuk sentimen pasar. Lalu yang kedua, teknik untuk trading yang kedua itu day trading.
day trading ini intinya hampir sama sih sebenarnya dengan teknik scalping. Dia membeli dan menjual saham, hanya saja waktunya yang berbeda. Kalau tadi untuk teknik scalping bisa 5 menit, bisa 1 jam, asalkan itu untung atau rugi tanpa melihat analisis data dan sentimen pasar langsung dijual. Tapi untuk day trading ini jangka waktunya itu jauh lebih lama. Misalnya seperti ini. Ketika kita mau membeli saham di pembukaan sesi pertama, artinya di waktu pagi kita beli saham, harganya itu 50 lembar per saham. Kita beli senilai 500.000. 500.000. Dan kita biarkan aja, kita nggak perlu untuk cek pergerakan saham kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, teman-teman semuanya. Jadi kita biarkan aja, ketika kita sudah membeli saham, udah kita lepas. Hanya saja ketika mau mendekati sesi penutupan di sore hari, kita cek apapun hasilnya, baik naik atau turun, hari itu juga saham dilepas atau dijual. Itu adalah day trading dan fungsinya sama teman-teman dengan untuk teknik day trading ini dengan teknik scalping untuk mencari cuan atau pendapatan atau penghasilan harian. Ya, memang mempunyai resiko yang tinggi karena ketika nilai investasi kita turun, kalau kita yakin bahwa itu adalah perusahaan yang profitable, itu padahal bisa melakukan rebound untuk misalnya katakanlah nilainya turun 2 poin atau 3 poin, besoknya bisa untuk naik lagi. Itu kalau perusahaan yang kita beli investasinya, sahamnya kita beli itu kalian yakin profitable atau lebih stabil lah dari pom-poman saham, ibaratnya seperti itu. Dan itu adalah teknik day trading. Intinya sama teman-teman semuanya. Jadi kita beli di awal sesi pembukaan, sesi pagi, dan kita jual di sesi sore. Itu untuk teknik day trading. Lalu teknik yang ketiga yang sering digunakan untuk kita para pemula untuk trading ya, trader pemula, itu adalah swing trading. Swing trading ini jangka waktunya lebih lama lagi teman-teman semuanya. Jangka waktunya bisa 2 hari, 3 hari, atau bahkan mungkin 1 minggu. Bisa mempunyai dan di sini kita harus memahami masalah analisis data dan sentimen pasar. Mempunyai posisi dananya itu biasanya itu lebih mumpuni. Dananya lebih mumpuni. Artinya gini, ketika kita deposit atau mau menginvestasikan saham, itu ada pembagian saham. Biasanya gini, misalnya kita punya dana 1 juta. Yang 500 kita belikan, yang 500 lagi kita tahan. Dan gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga posisi harga saham kita ketika turun. Misalnya gini, kita beli posisinya itu 50 perak, 50 rupiah itu per lembar saham. Lalu ternyata di hari itu sahamnya turun jadi 48. Nah, dana yang sisa 500.000 ini, yang separuhnya ini kita belikan di saham yang sama dengan harga 48 perak atau 48 rupiah. Dan disinilah ketemu yang namanya average price saham kita di angka 49. Dan nanti ketika saham itu naik, misalnya saham itu naiknya di 52 gitu lah. 52, kita mendapatkan keuntungan 3 poin. Artinya kita dimulai pada average price itu di angka 49, padahal kita itu tadi beli di 50. Sedangkan ketika ada penurunan di angka 48, kita beli dengan harga yang sama 500.000 di angka 50, 48 pun kita beli dengan harga 500.000. Ketemunya di average price di 49. Nah, disinilah 49 ini terakumulasi anggaran kita sebanyak 1 juta itu. Dan ketika naik
ya tinggal naiknya berapa, misalnya 52, ya keuntungan kita mulai diambil dari 50, 51, 52. Begitupun ketika harga saham yang kita beli tadi, untuk menjaga posisi harga saham itu ketika turun, misalnya dari 48 terakhir kita tuh beli dan average price-nya itu 49, ternyata turun di 46, artinya pun kita rugi di 3 poin, 48, 47, 46. Dan ini yang dinamakan swing trading. Lalu yang keempat ini adalah positioning trading. Ya, jangka waktu dari positioning trading ini lebih lama lagi teman-teman semuanya. Memerlukan analisis data yang fundamental dari pergerakan pasar. Ya, technical strateginya pun harus kita tata. Ada analisis data, ada sentimen harga, ada kejadian-kejadian yang sekiranya saham ini bisa melonjak. Misalnya ada seperti kemarin beberapa waktu yang lalu adalah krisis energi Eropa. Pada saat itu batubara itu naiknya luar biasa. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya analisis data dari sentimen pasar. Ketika harga batubara naik, ya kita masukkan aja saham itu di perusahaan-perusahaan yang mengelola batubara. Dan ini bisa kalian lakukan selama 1 minggu, 2 minggu, sampai tren pasar itu menurun. Ya, seperti ini adalah kita harus tahu fundamental pasar ketika ada tren up. Dan itu harus kita harus jeli teman-teman semuanya, mencari informasi-informasi apa harga saham yang sekiranya bakal naik dalam waktu yang relatif singkat, misalnya 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Nah, itu adalah teknik positioning trade, dan biasanya memang untuk positioning trade ini kita membutuhkan modal yang lumayan gede. Dan itu aja teman-teman, 4 teknik trading yang sekiranya bisa kita pakai selaku trader pemula. Semoga ketika kalian masuk atau tertarik di dunia trading, kalian bisa ya biar dikit yang penting cuan tiap hari lah. Pengennya seperti itu, tapi jangan lupa di balik keinginan kita untuk profit selalu ada yang namanya loss. Tidak mungkin ketika kita jual beli bisnis dan lain sebagainya untung terus, itu nggak mungkin, nonsen teman-teman semuanya. Nah, itu dari kita Zona Cuan, dan nanti di kedepannya akan kita bahas macam-macam lah masalah bisnis dan lain sebagainya. Sekian dari kita, dan cuan tiap hari, insya Allah. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.